Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berita TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini kita masih berbincang mengenai waspada musim kemarau. Langsung saja kita akan berbincang kembali dengan dua orang narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Tentunya kita menuju ke Pak Anwar kembali selaku dari BMKG Bengkulu ya. Nah, untuk El Nino ini sendiri Pak, ini penyebab terjadinya sehingga munculnya El Nino ini sendiri apa? Ya, munculnya El Nino sendiri itu karena adanya penerimaan matahari terhadap daratan itu berbeda, ya. Sehingga pemanasan El Nino sendiri itu terjadi di Samudra Pasifik. Apabila di Samudra Pasifik yang di bagian tengah di bagian timur sana itu terjadi pemanasan yang cukup besar, dia akan terjadi di daerah situ akan terjadi penguapan yang cukup besar juga. Sehingga di situ apabila terjadi pemanasan suhu muka laut dan dia akan terjadi penguapan, dia akan bergerak menuju dari tekanan angin itu akan bergerak dari tekanan tinggi ke rendah, sehingga awan-awan sehingga yang di daerahnya samudra yang kita daerahnya seperti daerah Papua, Kalimantan itu akan anginnya bergerak ke arah sana, ke arah Peru sana. Okay. Di sana akan menyebabkan di daerah Amerika bagian utara sana akan menyebabkan banyak terjadi hujan, sehingga di daerah situ banyak terjadi banjir. Di daerah sana ya. Kalau kebalikan di kita sendiri itu akan mengurangi kemampuan untuk melakukan penguapan air itu akan berkurang, sehingga di kita akan mengalami musim-musim kemarau yang cukup besar. Oke. Ya. Ya, musim kemarau cukup besar ya. Ya. Nah, untuk El Nino ini sendiri apakah terjadi di wilayah Indonesia saja atau bisa terjadi juga di wilayah-wilayah lain? Karena itu skalanya global, bisa terjadi di tempat mana aja. Oh gitu. Ya, bisa karena dia kalau kita bicara itu kan apa ya? Karena dia skala global itu berarti dia udah lintas negara, bukan lintas kalau kita bicara skala regional itu masih lintas kita aja. Kejadian yang ini El Nino itu juga biasanya itu dibarengin sama di full moon atau indeks yang benar di kita di samudra Hindia bagian barat kita itu mengalami pendinginan. Oke. Di mana penerimaan matahari di daerah kita itu berkurang dan juga salinitas juga berkurang. Jadi angin itu akan bergerak dari arah Samudra Hindia bagian barat Sumatera menuju ke Samudra Hindia bagian timurnya Afrika. Itu menyebabkan bahwa kita di Bengkulu ini selain ada El Nino juga ada Diplomut. Apa itu? Diplomut indeks ada di Diplomut. Apa itu? Itu kalau kita biasa ada IOD, indeks oscilasi dipol. Di situ merupakan di suhu muka laut di Samudra Hindia bagian barat kita itu mengalami pendinginan. Oke. Nah, dibandingkan sama di Samudra Hindia bagian timur juga dia mengalami penghangatan. Jadi di situ angin akan bergerak dari arah yang tekanan tinggi ke arah tekanan rendah. Otomatis di daerah kita akan kekurangan juga hujannya karena awannya itu bergerak ke arah timur sana. Oke. Baiknya seperti apa baiknya? Baiknya ya kalau normalnya berarti kitanya itu kalau normal itu kita dibilang namanya nggak bisa karena kita kan dia predik juga. Iya. IOD ataupun Diplomut itu IOD ataupun El Nino itu dia skalanya skala predik juga. Kalau IOD atau Diplomut itu dia skalanya 3 sampai 6 tahun, dia 3 sampai 6 tahun. Itu biasanya berbarengan sama El Nino. Jadi di situ dua ini nih kalau kita bicaranya itu lebih harusnya kita lebih jauh lagi itu akan mengalami musim-musim yang di kita itu kalau dia Diplomut positif akan mengalami musim kemarau.
kalau dia di Perum negatif akan mengalami musim hujan. Di sini kalau kebalikan kalau di El Nino, di Iya. ENSO-nya itu. Oke. Di situ kalau dia El Nino, di Indonesia akan mengalami musim kemarau. Oke. Dengan La Nina dia akan mengalami musim hujan di kita. Oke, Iya. baik. Berarti kebalikannya ya. Iya. Oke, baik. Nah, kita berbicara ke ini Ibu Kades kembali tentunya. Nah, selaku masyarakat awam mungkin yang tidak ngerti mengenai masalah prediksi BMKG dan sebagainya, El Nino dan sebagainya. Ibu sendiri tahu itu tentang El Nino apa sih? Apa itu El Nino sendiri? Ya, saya juga baru dengar ini malah El Nino itu rupanya dampaknya itu sekali ya Pak ya. Iya. Sangat-sangat luar biasa efeknya, bisa berdampak yang berbahaya juga ya. Oke, nah kalau Ibu sendiri mungkin sebagai orang awam juga ini, kalau musim kemarau itu penyebabnya apa? Kalau Ibu itu setaunya Ibu mungkin kalau dari BMKG kan penyebabnya dari El Nino dan lain sebagainya nih. Nah kalau sebagai masyarakat awam itu, ini kenapa nih musim kemarau gitu. Ya, saya mungkin karena pergantian aja kali sih ya secara awam. Siklus ya? Siklus Oke. alam, hukum alam ya. Dari perpindahan ke musim hujan ke musim kemarau. Oke. Karena Indonesia cuma 2 musim. Oke. Saya cuma pikir ke situ aja, yang ke awamnya aja. Oke, nah tapi kan BMKG juga pernah memberikan informasi mengenai El Nino sendiri. Sempat sampai ke masyarakat nggak sih Bu informasi tersebut? Belum sempat belum ya? saya. Oke, baik. Saya baru dapat ini edukasi ini sangat luar Oke, biasa. baik. Terima kasih. Tentunya kita akan jeda iklan kembali pemirsa. Kita akan ngobrol lagi bersama dengan mereka. Kita bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.